tambahan alat bantu tadi itu gitu loh Mas. Paham ya? Semua harus ada bukti, dua alat bukti ya, keterangan bukti dan keterangan saksi. Dua alat bukti itu. Jadi tidak hanya membangun narasi di medsos, tapi dia harus datang ke Bawaslu untuk melaporkan. Iya. Menurut Gus, dari penampilan ketiga cawapres gimana dapat Gus? Pertama saya memang nonton langsung ya debat itu. Artinya nonton langsung itu ya memang di depan televisi. Jadi ketika nonton itu saya rekam. Ketika Gibran ngomong saya rekam. Ketika Cak Imin ngomong saya rekam. Pak Mahfud ngomong saya rekam. Kalau dalam penilaian saya, terus kemudian juga ada SCTV ya berkaitan dengan trust. Trust itu kepercayaan publik kepada debat cawapres. Memang Pak Mahfud tetap nomor 1 walaupun beliau nomor urutnya 3. Artinya nomor urut kepercayaan masyarakat itu tinggi banget kepada Prof Mahfud. Karena memang Prof Mahfud tadi malam itu sangat tenang, pembawaannya tenang, kalem. Bahkan kita sendiri aja kenapa nggak digas gitu loh. Kenapa Prof Mahfud itu kok nggak maju seperti 01, 02 keluar dari podium. Nah ternyata aturan meninggalkan podium itu dilarang, nggak boleh gitu loh. Saya baru mudeng gitu loh. Kenapa 01, 02 kok meninggalkan podium, ngomong di depan bahkan mendekati. Ini kan etika Pak. Nah Prof Mahfud karena beliau ini orang hukum, orang yang berpengalaman, orang yang sudah teruji, beliau nggak terpancing gitu loh. Beliau tetap ada di podiumnya karena mengikuti aturan itu. Dan jawabannya Prof Mahfud ya ketika menanyakan kepada Gibran, jadi Prof Mahfud itu membela tentang rasio dan pajak itu. Karena pajak itu 23% itu dari mana? Jangan dikit-dikit pemerintah itu menaikkan pajak dan lain-lain kan itu. Nah makanya akhirnya pasangan nomor 02 kewalahan menjawab itu. Walaupun pengalaman menjadi wali kota yang memimpin 5 kecamatan itu. Gus, kalau bisa dilihat itu kan berarti menunjukkan jika Prof Mahfud itu adalah orang yang taat hukum ya. Dia bisa tahu pas tahun 1-2 keluar dari mimbar tetap Pak di mimbar gitu. Iya tetap ada di mimbar dan beliau tidak apa ya. Gini, ketika beliau memberi pertanyaan kepada lawan, Pak Mahfud itu tidak punya tipikal untuk menjebak lawan itu sendiri. Beda dengan 02, termasuk ketika 02 maunya supaya kelihatan pinter, dia ngomong apa itu SGIE. Padahal kan bacanya kan kalau ngerti bahasa Inggris kan tidak SGIE tapi SJI kan gitu kan, SJI gitu kan. Ya nggak boleh sebenarnya ketika debat itu tidak menjawab substansinya, tetapi harus dijelaskan gitu loh. Jadi penanya itu agar supaya yang ditanya itu paham dan mengerti, maka dia tidak boleh menjebak. Jadi yang dilakukan oleh 02 ini sama persis seperti yang dilakukan oleh orang tuanya yang dulu waktu itu berdebat sama Pak Prabowo itu. Karena singkatan-singkatan itu tidak semua orang bisa. Sekarang P4 apa? Ada orang substansinya paham tapi nggak ngerti singkatannya. Padahal P4 itu macam-macam kan singkatannya. Jadi bertanya itu harus dijelaskan gitu loh. Termasuk ketika bertanya kepada Prof Mahfud. Untung Prof Mahfud itu karena orangnya pinter, dia menerangkan tentang regulasi, tentang yang dinamakan emisi karbon tadi itu loh sebenarnya. Cuman kan tanyanya pakai bahasa Inggris yang apa gitu. Jadi bahan ya maklum lah karena pasangan 02 ini kan masih muda, jadi suka sekali sama pertanyaan yang menjebak. Akhirnya yang dijebak ini seperti Cak Imin menyerah, aduh saya nggak paham nggak. Padahal harusnya dibales. Ya tolong jelaskan dulu apa itu
SGIE yang katanya Gibran itu gitu loh. Nah sehingga kami bisa menjawab apa tujuannya, apa maksudnya gitu lah. Ketika dia menerangkan tentang ini baru begitu. Terus Gus, ini rame juga nih Gus, yang tadi malam Gus. Ada postingan Roy Suryo. Iya. Masalah mic clip on sampai 3 mic juga. Iya apa nih Gus? Nah begini, memang saya juga kaget ya. Kenapa ini KPU kok berubah tidak seperti debat waktu pertama. Padahal debat pertama itu kan debat tentang capres ya, antar capres. Debat pertama itu padahal bagus loh. Masyarakat melihat langsung calonnya betul-betul berdiri secara mandiri, tidak ada bantuan podium, tidak ada bantuan mic yang dipegang Gibran hitam itu, gitu loh. Nah jadi harusnya KPU kembali untuk debat berikutnya, nggak perlu mic sudah, nggak perlu mic tambahan mic hitam, terus kemudian nggak perlu juga tambahan podium itu. Jadi biar kelihatan utuh dan asli tanpa ada kecurigaan. Jadi ketika Bang Roy Suryo menganalisa bahwa ada jumlah alat bantu yang patut diduga itu adalah membantu pasangan 02, maka saya sarankan Bang Roy Suryo beserta aktivis lain untuk melaporkan kepada Bawaslu jika memang menemukan bukti-bukti misalnya ada dugaan tambahan alat bantu tadi itu gitu loh Mas. Paham ya? Semua harus ada bukti, 2 alat bukti ya, keterangan bukti dan keterangan saksi. 2 alat bukti itu. Jadi tidak hanya membangun narasi di medsos, tapi dia harus datang ke Bawaslu untuk melaporkan pasangan 02 misalnya yang diduga itu. Kalau memang betul-betul Bang Roy Suryo punya data valid, punya bukti yang akurat, maka saya sarankan arahnya ke sana aja gitu. Ya saya kira gini ya. Kenapa masyarakat curiga? Karena Mas Gibran ini dari gesturnya kemarin itu kan beda dari diskusi-diskusi sebelumnya. Ketika diskusi dengan masyarakat aja yang padahal biasa nggak ada penonton banyak, dia seringkali salah kan itu kan, termasuk asam sulfat dan lain-lain. Tapi kenapa kok debat tadi malam kok begitu lancar? Akhirnya dalam postingannya Bang Roy Suryo itu ada dugaan kan gitu, menggunakan alat bantu. Tetapi kita tidak boleh memvonis terlebih dahulu. Nah, bawah ke ranah hukum dalam artian yang menangani kasus-kasus pemilu itu kan ada namanya Bawaslu. Karena jangan sampai ketika 01 sudah sportif, kemudian 03 sudah sportif, tidak menggunakan alat-alat bantu lainnya, terus ini kok diduga menggunakan alat, maka ya silahkan aja diproses, dilaporkan Bawaslu agar supaya Bawaslu bekerja dan bergerak. Jadi tidak hanya membangun opini saja. Saran saya sih begitu. Gitu loh. Jadi, apakah Gus sendiri secara pribadi masih percaya dengan Bawaslu? Ya begini ya, selain Bawaslu kan tidak ada lagi ya yang untuk mengawal proses pemilu, mengawasi pemilu kan memang ada Bawaslu. Nah di dalam Bawaslu itu kan ada namanya Satgas Gakum ya, ada kejaksaan, ada kepolisian, yang di situ ketika ada laporan maka instansi yang ada di dalam Bawaslu itu akan melakukan kajian, akan melakukan penelitian. Bener enggak ini ada istilahnya kenakalan atau kecurangan dari baik paslon 1, paslon 2 maupun paslon 3. Nah, yang terakhir saya berharap KPU kalau bisa tidak usah podium, tidak usah mic. Kan ini sudah ada mic-nya untuk bicara. Lihat Pak Mahfud tadi malam, dia tidak pernah memanfaatkan mic yang hitam itu. Kan itu. Siapa yang sering kali sampai mic-nya yang dipegang Caimin itu jatuh itu. Jadi sesuatu yang sudah bagus di debat pertama, jadi kelihatan gestur tubuhnya itu nggak ada yang ditutup-tutupi gitu loh. Nah kalau bisa nggak boleh ada catatan-catatan, nggak boleh ngerpek, sudah nggak boleh ada berbau kertas apa, sudah nggak boleh ada di depan itu. Jadi murni pure mengandalkan otak dan hati. Nah jadi masyarakat nanti bisa
menilai secara objektif. Terus kemudian harus saling diperiksa. Kalau memang ada dugaan tentang alat bantu tadi itu, maka itu harus diperiksa. Capres, cawapres ketika mau debat saling memeriksa, oke sama, 01 alatnya sama, 02 alatnya sama, 03 alatnya sama, enak. Jadi fair gitu loh, tidak ada dugaan yang aneh-aneh dan yang macam-macam. Yang pasti debat semalam ya bagus, euforia dan lain-lain. Ya memang ada sih sedikit, gak bisa ngomong lah. yang pasti memang Prof Mahfud patut diacungi jempol ya, karena beliau ini sebagai senior, jadi beliau nggak terpancing dengan ulah atau perilaku 01, 02 yang keluar dari panggung tadi itu, yang keluar dari podium itu. Podium digunakan itu kan untuk berbicara kalau memang sudah sepakat pakai podium, bukan malah podium dilepas terus mendekat dengan calon kayak mau apa aja gitu loh. Itu sih. Ya, tetap dalam persatuan Indonesia ya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.